Ma, aku sudah bilang. Jangan lagi aturkan kencan buta. Tenang saja, keluarga Zhao menjaga pedang suci turun-temurun. Aku pasti menang. Wanita ini adalah Sue King. Perkenalkan diri, saya Zhao Sueking. Kepala keluarga Zhao, saat ini Presiden Grup Zhao, kekayaan pribadi melebihi 1 miliar. Kekuatan bela diri. Masuk 10 besar peringkat Master Bela Diri. Zhao Sue King, kau masih ingat? Aku? Kita pernah bertemu sebelumnya. Tentu saja pernah bertemu. Ibu kau adalah Ibu Xiaoqi. Adik kecil, kau sangat lucu, tapi salah orang. Siapa namamu? Sepertinya setelah ibu bereinkarnasi kehilangan ingatan, itu bagus. Membantu dia dan ayah membangun kembali perasaan. Namaku Ye Xiaoqi, ayahku bernama Ye Chen. Oh begitu. Tuan, apa status Anda? Bekerja di mana? Ayahku tidak punya pekerjaan. Tidak punya pekerjaan, cerai dan punya 1 anak. Kau juga datang untuk kencan buta denganku? Apa mungkin kekuatanmu? Kencan buta. Sungguh pengalaman yang belum pernah ada. Membangun kembali perasaan juga merupakan awal yang baik. Maaf ya. Ini meja nomor 13, aku salah meja. Salah meja. Ini baru jodoh, sedangkan orang itu, kirim dia jalan-jalan ke padang pasir. Ini. Di sini. Apa aku tidak sedang bermimpi? Di mana dia? Ayah terlalu ceroboh. Tidak tahu mengubah nomor. Ibu, kau tidak salah. Ayah, tenang ya. Apa mataku kabur? Aduh. Bukankah ini tunanganku Zhao Sueking? Kebetulan sekali, Sueking, kamu datang ke sini makan, kenapa tidak menelepon aku? Kita janjian untuk lebih dalam. Bertukar perasaan, kan? Antara aku dan kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Bicara dengan tunanganmu. Kenapa harus formal? Tuan Zhou, dia tunanganmu, melihat kita berkencan, tidak akan memukulku, kan? Berani dia? Setelah menikah nanti, kalian berdua akan melayani Tuan. Siapa yang melayani dengan baik, Tuan akan memberi hadiah. Tuan Zhou, kamu jahat. Zhou Xinghe, aku peringatkan kamu. Lamaran keluargamu Zhou, sudah aku tolak aku. Bukan tunanganmu. Zhao Sueking. Tanpa bantuan keluargaku Zhou, upacara pedang besok, kamu pasti kalah. Saat itu kamu kehilangan pedang suci, keluarga Zhao harus tunduk pada Zhou, kamu juga harus jadi budak bagi Tuan. Pedang suci. Apakah itu pedang itu? Adik, bersamaku, melayani Tuan Zhou. Betapa bagusnya. Kamu ini apa? Pergi. Tuan Zhou, lihat dia. Meneriakiku di depanmu. Zhao Sueking. Jangan tidak tahu diri, keluarga Zhao sudah jatuh. Kalau bukan karena Tuan suka padamu, keluargaku Zhao sudah lama bisa menguasai keluargamu Zhao. Memaksamu menikah. Kamu ini apa? Berani merebut wanitaku? Wanitamu? Benar. Dia tunanganku. Tunangan? Dia? Dia ini apa? Dia? Semut. Berani tidak hormat padaku? Nak, kamu sombong ya. Aku akan mempermalukanmu di sini. Kenapa? Tidak hormat pada ayahku, kamu akan berkurang umurnya. Berkurang umur? Kamu pikir kamu siapa? Aku mempermalukanmu. Coba tunjukkan umurmu berkurang, ayo. Ayo. Kalau begitu sesuai keinginanmu. Tuan Zhou, lihat rambutmu. Menjadi putih. Sudah aku bilang tidak hormat pada ayahku. Kamu akan berkurang umurnya. Kamu? Apa yang kau lakukan padaku? Kehilangan umur 20 tahun. Lain kali, kau akan langsung menjadi tulang kering. Omong kosong. Kalian baru saja menggunakan cara-cara kotor. Kau telah menyinggung Tuan Zhou kami. Kalian akan mati. Tuan Zhou adalah pewaris utama kami di Jiangjeng. Pewaris pertama keluarga terkemuka. Jenius bela diri nomor 1. Seluruh Jiangjeng, masa depan milik Tuan Zhou. Tidak peduli apa yang kau lakukan,
seluruh keluarga Zhou tidak akan melepaskanmu. Akulah yang menyusahkan kalian. Aku pasti akan melindungi kalian ayah dan anak. Ibu dan ayah sangat kuat. Kami tidak takut pada mereka. Sayang, suruh ayahmu buang air kecil. Lihat diri sendiri seperti apa. Menyinggung Tuan Zhou. Hari ini bahkan jika dewa datang, tetap jalan buntu. Kau bicara tidak sopan. Kau akan mendapat tulah. Aduh, aku takut. Cih. Tadi kalian menggunakan cara-cara kotor. Sekarang kami waspada. Tidak akan kena. Kalau bisa, kau buat aku kena tulah. Tulah akan segera tiba. Kenapa aku jadi begini? Feiya, kenapa kau jadi begini? Tolong aku, Zhou Shao. Ilmu hitam apa yang kalian gunakan? Jangan sembarangan bicara. Ini adalah ilmu dewa. Jangan menyesatkan orang. Hari ini aku tidak akan mempermasalahkan kalian. Besok adalah upacara pedang. Begitu aku mendapatkan pengakuan pedang suci, keluarga Zhao kalian, bersiaplah untuk dimusnahkan. Dan kau, bocah, besok kalau berani, datanglah. Aku pasti akan membuatmu mati. Kau masih berani bicara buruk tentang orang tuaku? Kalian mendapat masalah besar. Keluarga Zhou adalah keluarga bela diri nomor 1 di Jiangcheng. Kekuasaan mereka sangat besar. Kepala keluarga Zhou adalah Grandmaster nomor 1 di Jiangcheng. Mereka tidak akan melepaskan kalian. Itu hal biasa. Ibu jangan khawatir tentang kami. Keluarga Zhou yang kecil itu, hanyalah semut yang sedikit lebih besar. Omong-omong, yang barusan kalian bicarakan, apa itu upacara pedang? Kau tidak perlu tahu. Upacara pedang adalah urusan keluarga Zhao. Kau ikut aku kembali ke keluarga Zhao. Zhou Xinghe tidak berani menyerang kalian di wilayah keluarga Zhao. Wah, rumahnya bagus sekali. Kau suka? Kalau suka, kau tinggal di sini. Siapkan kamar untuk mereka. Kak, bukankah kau sedang kencan buta dengan Zhou Xinghe? Kenapa kau pulang dan membawa orang macam apa? Bau miskin sekali. Kotor sekali. Kencan dengan Zhou Xinghe. Katakan padanya. Keluarga Zhao terus mencaplok keluarga Zhao merebut pedang suci. Bagaimana kalian bisa? Sui King, kamu tidak bisa mengalahkan Tuan Zhou. Pernikahan aliansi adalah pilihan terbaik sebagai kepala keluarga. Berkorban sedikit untuk keluarga. Berkorban sedikit untuk keluarga. Kenapa? Jangan terlalu egois. Selama ratusan tahun keluarga Zhao tak seorang pun yang diakui pedang suci Tuan Zhao. Adalah orang yang ditakdirkan. Keluarga Zhao telah mengabdi pada pedang suci selama generasi. Aku akan berjuang mati-matian untuk menjaganya. Keras kepala. Besok setelah Tuan Zhou mendapat pengakuan pedang suci dia bisa masuk ke kuil Dewa Perang. Saat itu, kalau mau melayani Tuan Zhou kamu harus antre. Kepala keluarga Zhou datang. Kami sudah menunggu kepala keluarga Zhao lama berkat. Kepala keluarga Zhao kami tahu, pedang suci legendaris, disembunyikan keluarga Zhao. Tamu-tamu terlalu sopan. Pedang suci adalah senjata dewa kuno, konon pernah menjadi pedang pribadi dewa perang keluarga Zhao. Tak seorang pun diakui pedang suci seharusnya dikeluarkan biar semua orang coba. Benar. Mendapat pengakuan pedang suci berarti mendapat pengakuan dewa perang maka berhak masuk ke kuil dewa perang. Pedang naga dewa 1000 tahun lalu, aku melemparkannya di sini begitu saja, entah apakah ia masih mengenaliku. Pedang dewa. Ternyata berhubungan dengan kuil dewa perang itu, adalah yang berdiri di puncak daksia kekuatan yang melampaui pendekar, tempat suci yang didambakan. Jika anakku mendapatkan pengakuan pedang dewa masuk ke kuil dewa perang, maka keluarga Zheng bisa meroket juga. Generasi muda kota Jiang tidak ada yang bisa mengalahkan Xinghe. Setelah Xinghe merebut pedang dewa keluarga Zhao, akan tunduk mengikuti arahan keluarga Zhao. Ibu memang bijak. Tenang saja, Tuan Muda Zhou, setelah kamu mengambil pedang dewa, kakakku pasti akan naik ke tempat tidurmu dengan sukarela, dan aku juga sudah lama mengagumimu. Zhao Yudi, apa yang kamu katakan?
Pedang dewa membawa keberuntungan besar adalah akar keluarga Zhao. Dengan pedang dewa, baru ada keluarga Zhao. Keluarga Zhao bersekutu dengan mereka, merebut pedang dewa milik Zhao. Kalian malah menjilat para manis ini. Apakah kalian layak terhadap leluhur keluarga Zhao? Yang tidak layak terhadap leluhur adalah kamu melawan keluarga Zhao. Kamu ingin membawa seluruh keluarga Zhao ikut mati? Aku di sini keluarga Zhou tidak berani menyentuh keluarga Zhao. Kau masih berani bicara sombong. Hari ini aku, Tuan Muda mendapatkan pengakuan pedang dewa keluarga Zhao harus takluk pada keluarga Zhao. Perempuanmu juga akan menjadi sayangku. Pedang dewa sebenarnya adalah milik ayahku, tidak akan mengakuimu. Pedang ayahmu itu adalah pedang dewa perang. Pedang dewa kuno, ayahmu berdiri di sana di bawah pedang dewa pasti akan ketakutan. Ngompol. Pedang dewa bahkan jika dewa perang sendiri datang harus memberiku sujud hormat. Berani sekali menghina pedang dewa dan meremehkan dewa perang. Benar-benar nekat ya. Berani menghina dewa perang. Semua senior di sini tak akan melepaskanmu. Bahkan seluruh kota Jiang tak akan ada tempat untukmu. Sueking, dari mana kau memungut pengemis gila ini? Siapa di sini yang tidak bernilai miliaran atau ahli bela diri? Pedang dewa adalah harta kuno yang dipuja semua orang. Dia itu apa? Berani bicara sembarangan di sini mengganggu upacara penghormatan pedang. Hei, patahkan kedua kakinya dan buang dia keluar. Kalian berani? Mereka, Ada apa dengan kalian? Ini pasti amukan pedang dewa, upacara akan segera dimulai. Pedang dewa tidak suka kekacauan, kali ini kau beruntung. Di sini berkumpul para bangsawan. Jangan bicara lagi, atau aku juga tak bisa menjamin keselamatanmu. Zhao Sueking, kau masih ingin melindungi si imut ini? Sudahlah, tunggu aku mendapatkan pedang dewa di depanmu akan kuhancurkan dia. Kau, Upacara penghormatan pedang dimulai. Biarkan aku coba pedang dewa kuno ini. Haoshan. Panggung penghormatan ini, aku bahkan tidak bisa menaiki anak tangga pertama. Biarkan aku coba. Tidak Cheng Er. Pedang dewa begitu kejam menghancurkan Song Cheng menjadi abu. Kalian semua tidak bisa, kecuali ayah dan ibuku. Kalian semua tidak layak untuk mendapatkan pedang ini. Xiaoqi, pedang suci ini memiliki roh. Selama ratusan tahun keluarga Zhao tidak ada yang bisa mendapatkan pengakuannya. Aku juga tidak bisa. jika kamu mau, Aku akan membuatnya mengakuimu. Menjelang kematian masih membual di sini. Kamu pikir kamu siapa? Ingin membuat pedang suci mengakui siapa? Sebagai tuannya mengakui siapapun yang kamu mau. Baiklah, jangan bicara lagi, tapi aku akan mengandalkan kekuatanku sendiri untuk menjaga pedang suci. baik, kamu main dulu saja. Kalian tidak akan punya kesempatan ini. Aku sekarang akan membuat pedang suci mengakui tuannya. Setelah aku mendapatkan keluarga Zhao pasti akan membuatmu berlutut melayani aku. Tuan pedang suci, biarkan aku melayani Anda. Begitu mudah naik ke lantai 4 altar penghormatan. Orang paling jenius dalam keluarga Zhao selama ratusan tahun hanya mencapai lantai kelima. Xing He ayahmu akan membantumu. Kekuatan internal yang sangat kuat Zhou Jingwei sudah mencapai level Grandmaster. Apa Grandmaster? Ini yang pertama di Jiangcheng Grandmaster, seni bela diri. Tuan keluarga Zhou, apa yang sedang kamu lakukan? Upacara pemujaan pedang. Apakah dikatakan tidak boleh dibantu? Kamu juga bisa mencari bantuan, asalkan ada yang mau membantumu. Keji tak tahu malu. Lantai 10. Tuan Zhou sudah mencapai lantai 10. Bakat anakku sudah menjadi yang terbaik di antara yang hadir baru mencapai lantai 2. Zhou Xinghe benar-benar jenius yang luar biasa. Ini pasti kecelakaan. Tuan Zhou barusan sudah mencapai lantai 10. Hanya selangkah lagi untuk mendapatkan pengakuan pedang suci. Langkah selanjutnya bisa mencabut pedang suci dan bergabung dengan istana bela diri. Sueking, cepatlah kemari bersujud dan minta maaf pada Tuan Zhou. Ada master yang membantunya. Bagaimana aku bisa menang? Jangan khawatir. Ada aku. Kamu ingin menang? Aku akan buat kamu menang. Omong kosong.
Kamu bisa membantu Zhao Shueqing mengalahkan aku? Sombong sekali. Tidak kusangka sekarang yang ada di sisiku hanya kamu. Xiaoqi juga ada. Ibu, jangan khawatir. Ayah akan membantu ibu menang. Kamu tidak bisa membantuku. Sekarang bawa Xiaoqi dan lari. Lari sejauh mungkin. Cepat pergi. Mau pergi? Mustahil. Jaga tempat ini ketat. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Zhao Shueqing, giliranmu. Tidak apa-apa. Tenang, kakakku paling tinggi sampai lantai 5. Dia tidak bisa menang. Kalah dari Tuan Zhou tidak memalukan. Menjadi wanita Tuan Zhou itu adalah keberuntunganmu. Shueqing, jangan keras kepala lagi. Zhao Shueqing. Setiap anak tangga setelah 5 tingkat sangat sulit. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Keluarga Zhao mengabdi pada pedang suci turun-temurun. Bahkan jika aku gagal dan jatuh, aku tidak akan pernah menjilatmu. Ibu jangan terlalu memaksakan diri. Shueqing, aku bantu kamu, hanya mencabut pedang. Sangat mudah. Jangan mendekat. Di dalam radius tekanan pedang dewa, para ahli bela diri pun sulit bergerak. Orang biasa yang nekat masuk akan langsung tewas seketika. Kau harus pergi, semakin jauh semakin baik. Sudah sekali kau terlibat, aku tak boleh membawamu celaka lagi. Ye Chen, pergilah sekarang. Shueqing, kau tidak percaya padaku? Ini urusan keluargaku Zhao, bukan urusanmu. Pergi. Dasar anak kampungan rendahan, tak pernah kapok, berani pula menodai pedang dewa. Begitu banyak jenius bela diri di sini, tak ada yang bisa mencabut pedang dewa. Siapakah kau? Berani bicara besar di sini. Seorang kampungan rendahan, apalagi mencabut pedang, menyentuh altar pedang dengan ujung jari pun kau akan jadi mayat. Semut bodoh, aku mencabut pedang, tak perlu naik panggung. Zhao Shueqing, jika kau melangkah maju, kau akan mati. Jadi milikku. Aku bisa mengampuni nyawamu. Menjadi wanita Tuan Zhou bukankah bagus? Bodoh, nekat mati sendiri. Kalau bukan karena dirimu, Shueqing sudah menikah dengan Tuan Zhou, kau yang membuat Shueqing celaka. Bencana, dasar kampungan. Orang, Zhao Shueqing kali ini pasti kalah. Tangkap kampungan ini, sujud 100 kali di depanku, sampai kepalanya pecah. Zhao Shueqing, kau kalah. Pedang dewa milikku. Tapi, aku beri kau satu kesempatan lagi. Di depan semua orang, layani aku dengan baik, aku masih bisa mengampunimu. Dan keluarga Zhao. Selama aku ada, kau ingin menang, aku buat kau menang. Kenapa aku masih punya khayalan yang tak masuk akal ini? Tapi sekarang, aku benar-benar butuh keajaiban. Ayah, tolong bantu ibu. Pedang naga, apakah kau masih mengenalku? Pedang dewa telah terhunus. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar mencabut pedang dewa. Ini sebenarnya adalah pedangku. Mencabut pedang? Ati, tentu saja tanpa usaha sedikit pun. Ibu, kita menang. Mungkinkah pedang dewa ini benar-benar miliknya? Pedangnya? Tidak mungkin. Pedang dewa adalah senjata kuno, pedang milik dewa perang. Dengan si kecil seperti dia, apa hubungannya? Pedang dewa bergerak dan terhunus? Pasti karena tertarik pada anakku, Xing He. Benar sekali. Zhou Xinghe adalah jenius alami, di sini hanya dia yang bisa membuat pedang dewa terhunus. Ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun. Pemandangan yang belum pernah terjadi. Tuan Zhou benar-benar anak takdir. Pedang dewa terhunus karena panggilanku. Berani bicara besar lagi? Pedang dewa jelas bergerak untukku, kau terus menghina pedang dewa. Sebagai yang dipilih pedang dewa, hari ini aku pasti akan memenggalmu dan memamerkannya. Keluarga Zhou mengabdi pada pedang dewa, sebagai kepala keluarga, aku harus bertindak. Berkali-kali menggagalkan rencanaku, matilah. Pedang dewa bergerak? Apa? Pedang dewa? Sedang membantu si kecil Ye Chen? Tidak mungkin akulah yang terpilih oleh pedang dewa. Bagaimana mungkin pedang dewa membantu si kecil manis ini? Pedang dewa itu milik ayahku sejak awal, tentu saja membantu ayah. Omong kosong. Keluarga Zhao,
kami telah menjaga pedang dewa selama ratusan tahun. Apa dia bisa berusia ratusan tahun? Pasti dia berkali-kali menghina pedang dewa, membuat pedang dewa marah besar, sungguh pantas mati. Benar, dia begitu sombong dan arogan, pasti pedang dewa sudah tidak tahan melihatnya, mau membunuhnya sendiri. Ya pasti begitu. Aku, Zhou Xinghe, junior pelayan baru pedang dewa, membuat Tuan Pedang Dewa terus dihina oleh si kecil manis ini. Ini karena ketidakcermatan aku, mohon Tuan Pedang Dewa menghukum Ye Chen dengan keras. Bisa mati ditusuk pedang dewa, kamu masih belum berlutut dan bersyukur? Ye Chen, cepat menghindar. Ibu, jangan dengar omongan mereka yang tidak masuk akal. Ayah tidak apa-apa. Pedang dewa ternyata jatuh ke tangannya. Adegan ini sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Sepertinya kau masih mengenalku. Kau ini lucu sekali, jangan nodai pedang suci ini, hanya aku yang layak merawat pedang suci ini. Pedang suci ini dirawat keluarga Zhou, kau rakyat biasa berani menyentuhnya, serahkan pedang sucinya. 6. Pedang suci ini sudah mengakui Ye Chen sebagai tuannya. Apa yang kalian inginkan? Dia, seorang yang lucu, bagaimana mungkin pedang suci mengakuinya? Kau wanita ini masih membelanya sekarang, jangan salahkan aku. Pergi, dia juga tuanmu. Apakah pedang suci ini akan membantuku? Ibu Ye hebat sekali. Bagaimana mungkin pedang suci membiarkan wanita ini menggunakannya? Tuan Zhou, tenanglah. Ini pasti pedang suci mengingat keluarga Zhou kami yang telah merawatnya selama ratusan tahun, memberikan pengecualian sekali. Untuk melindungi Sue King. Ya, kakakku tidak pantas sama sekali untuk pedang suci ini. Zhao Sueking, cepat kembalikan pedang suci kepada pemiliknya. Aku masih bisa menggunakan pedang suci. Apakah ia sudah mengakuiku sebagai tuan? Selama kau mau, kaulah tuannya. Sue King, jangan memancing kemarahan banyak orang. Berikan pedang itu pada keluarga Zhou, masih ada kesempatan untuk meredakan. Zhao Sueking, segera kembalikan pedang dewa itu kepada pemiliknya. Pedang dewa itu telah mengakuiku sebagai tuannya. Upacara pemujaan pedang telah selesai. Kalian semua di Jiangcheng adalah tokoh-tokoh terhormat. Apakah kalian ingin mengingkari janji? Tentu saja. Jika ada yang tidak segan kehilangan muka, ingin merebutnya, aku akan hadapi. Xiaoqi juga akan datang. Aku, kepala keluarga, menepati janji. Pedang dewa itu sementara kau simpan. Suatu hari, keluarga Zhou pasti akan mengambilnya kembali. Ayah, berikan saja pedang dewa itu pada si imut ini. Diam, Zhao Sueking mendapat dukungan dari pedang dewa. Kekuatannya melonjak drastis. Jangan terburu-buru sekarang. Kita masih punya banyak kesempatan. Ayo pergi. Aku bisa menggunakan pedang dewa, tapi aku tidak merasakan ikatan sama sekali. Pedang itu tidak setia padaku. Sepertinya pemiliknya adalah orang lain. Tidak baik, CEO Zhao. Dipimpin oleh keluarga Zhao. Berbagai kelompok keluarga besar, sekarang semakin gencar, menargetkan keluarga Zhao. Situasinya kritis. Aku akan memberimu 5 juta. Bawalah Xiaoqi dan pergilah. Zhou Jingwei telah menjadi Grandmaster. Tidak ada yang bisa menandinginya di Jiangcheng. Keluarga Zhao sekarang sulit melindungi diri sendiri. Kita hanya bertemu secara kebetulan. Aku tidak bisa lagi membahayakan kalian. Keluarga Zhou yang kecil itu tidak mengancam. Aku bisa memusnahkannya dengan mudah. Xiaoqi tidak ingin lagi meninggalkan ibu. Baik-baik saja. Kerjasama yang baik. Direktur Zhao, Xia Bingyue dari Istana Ratu, mengetahui urusan Anda hari ini. Sangat memuji Anda, Direktur Zhao. Dia inisiatif mengajak kita kerjasama. Apa? Xia Bingyue. Xia Bingyue terkenal di internasional. Istana Ratu di belakangnya. Juga kekuatan super yang mengguncang Dacia. Sama dengan bekerja sama dengan Istana Ratu. Dengan begitu, grup Zhao tidak hanya bisa bangkit kembali, tidak perlu takut lagi pada keluarga Zhou. Qiuye, besok di Hotel Yuntian, kita undang tokoh terkenal dari Provinsi Selatan dan wartawan. Mengadakan upacara penandatanganan kontrak.
Xiaoqi juga ingin melihat selebriti. Besok aku ajak kamu. Yeay! Apa katamu? Jangan kaget-kaget. Dia hilang. Xia Bingyue hilang. Rekaman menunjukkan Xia Bingyue keluar sendiri dan tidak kembali, tidak bisa dihubungi. Direktur Zhao, bagaimana ini? Jika Xia Bingyue tidak datang, acara penandatanganan akan gagal. Dan kita tidak bisa menjelaskan ke Istana Ratu. Ayah, ayo bantu ibu cari Xia Bingyue. Baik, Mereka tidak punya petunjuk sama sekali. Mau cari di mana? Jangan pedulikan dia. Masih ada 2 jam. Segera kerahkan semua sumber daya. Pastikan temukan Xia Bingyue. Bersiaplah untuk skenario terburuk. Direktur Zhao, Xia Bingyue adalah diva internasional. Dia memiliki basis penggemar besar dan dia didukung oleh Istana Ratu. Jika diumumkan, kemarahan Istana Ratu Grup Zhao akan jatuh ke dalam kehancuran yang tak terhindarkan. Lakukan yang terbaik, serahkan pada takdir. Cepat lakukan. selidiki jejak Xia Bingyue. Dewa Perang yang Agung, baru-baru ini, elemen Jepang bertindak tanpa rasa takut bahkan menantang kuil Dewa Perang secara terbuka. Dewi yang Agung, ingin mencari ibu. Tuanku memperhatikan laporanku dan menganggapnya serius. Menyelidiki jejak Xia Bingyue, tuanku sedang mengejar bintang. Orangnya sudah kudapatkan, kapan uangnya cair? Tunggu sampai acara perusahaan Zhao selesai, uangnya masuk, tapi orangnya jangan mati. Harus tambah uang, 2 kali lipat. Baik, besok, Kau masih harus menemani kami, memainkan sandiwara lagi. biarkan aku menyelamatkan Xia Bingyue. Baik, tidak masalah. Kerjasama yang menyenangkan. Lepaskan aku, kalian mau uang. Aku bisa memberi kalian uang. Inilah diva internasional Daxia, Xia Bingyue, benar-benar cantik, kulit ini, wajah ini, tubuh ini. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kecantikan kelas atas dari Istana Ratu ini ada di depanku. Bagaimana aku bisa menahan diri, karena hanya butuh yang hidup, biarkan aku bersenang-senang dulu. Kalian antre dulu, nanti satu persatu. Kami akan mengikuti sampai mati, Tuan Heisha. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa yang bisa menolongku? Tolong aku. Siapa yang bisa menolongku? Xia Bingyue di sini, kan? Kamu adalah Xia Bingyue. Kalian adalah. Kami datang untuk menyelamatkanmu. Menyelamatkan orang. Hanya kalian berdua? Benar, orang ini. Aku akan membawanya pergi. Pergi sekarang juga, kau bisa tetap hidup. Kurang ajar. Berani bersikap sombong di depan Tuan Heisha, kau tahu asal-usul kami? Oh? Coba ceritakan. Kami dari Zushendian. Takut, bocah? Siapapun dari kami, tangan kami berlumuran darah para master bela diri dari Daxia, bos kami, Heisha, bahkan pernah membunuh seorang Grandmaster dari Wushendian. Kakak, kau bukan tandingannya. Cepat pergi. Telepon orang dari Istana Ratu. Akan ada yang datang menyelamatkanku. Jangan takut Xia Tianhou. Ayahku sangat hebat. Mereka bukan tandingan. Sombong. Aku akan membunuhmu. Hei, tunggu. Jangan bunuh bocah ini dulu. Biarkan dia di samping melihat kita bermain dengan Xia Bingyue. Setelah selesai, baru bunuh. Bos, ide bagus. Bisa menikmati Xia Tianhou dimainkan oleh kita, kau mati dengan layak. Kenapa tidak berlutut dan berterima kasih? Hentikan bocah itu untukku. Biarkan dia menyaksikan dengan baik dari samping. Sayang, kalian semua sayang. Benar. Aku akan mengirim kalian bereinkarnasi sekarang. Di kehidupan selanjutnya, jadilah saya. Apa? Mau bikin kami reinkarnasi jadi bayi lucu? Hei, kamu pikir kamu siapa? Raja neraka? Jangan sok kuat. Kamu bukan tandingan mereka. Cepat pergi. Diam. Di sini dia bisa datang kapanpun dia mau, dan pergi kapanpun dia mau. Ah, ayo, nak, tunjukkan aksimu. Aku lihat bagaimana kau membuatku reinkarnasi.
Kalau tidak bertindak sekarang, tidak akan ada kesempatan lagi. Nak, bukannya kamu hebat? Ayo, buat aku reinkarnasi. Ayah, cepat hukum mereka. Cepat pergi, cepat. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Aku juga tidak bisa bergerak. Kenapa aku jadi anak kecil? Apa yang kau lakukan pada kami? Bajingan, bajingan, kembalikan aku segera, atau kuil Dewa Utama pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Ini halusinasi? Di mana mereka? Aku selamat. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Kamu. Xia Tianhou, kita bicara nanti. Kembali dulu untuk ikut acara penandatanganan. Acara penandatanganan tinggal 3 menit lagi. Sudah terlambat. 3 menit. Cukup. Ini. Kamu apa kamu dewa? Wu Zhao jejak Xia Bingyue sudah ditemukan. Di mana? Berapa lama sampai? Di Laut Timur. Di pulau terpencil yang tidak berpenghuni. Bahkan jika langsung kirim helikopter untuk menjemput, besok baru bisa kembali ke Jiangcheng. Acara penandatanganan hari ini benar-benar hancur. Xia Tianhou tidak bisa datang. Kamu yang melakukannya. Gagal merebut pedang dewa, malah menculik Xia Tianhou untuk menghancurkan grup Zhao. Keluarga Zhou baru saja mendapat kabar buruk, Xia Bingyue dan Xia Tianhou hilang. Semua ini adalah kelalaian grup Zhao. Direktur Zhao, tolong beri kami penjelasan. Kesalahan yang sangat serius. Kepada Xia Tianhou, seluruh penggemar mohon maaf. Kepada Niwanggong mohon maaf. Direktur Zhao, Anda sungguh mengecewakan. Membuat Niwanggong marah, bersiaplah hancur. Kami batalkan kerjasama dengan perusahaan Anda. Pesanan 10 miliar dibatalkan, grup Zhao, bangkrutlah. Kau membuat masalah lagi. Keluarga Zhao kita akan hancur di tanganmu. Kak, segera lepaskan jabatan Presiden Grup Zhao dan mohon maaf kepada Niwanggong. Saya akan memimpin grup bergabung dengan keluarga Zhao, berusaha sekuat tenaga mengurangi kerugian. Zhao Sueking harus mundur. Zhao Sueking, ini akibatnya kau membuatku marah. Setelah aku mengakuisisi grup Zhao, akan menjemput Xia Bingyue sendiri. Kontrak kerjasama dengan keluargaku Zhou. Apakah hanya sampai di sini? Ayah, ayo bantu ibu cari Xia Bingyue. Baik. Ye Chen, Xiaoqi. Aku juga sangat menanti. Keajaiban terjadi lagi. Tapi kali ini tidak mungkin. Ibu? Ibu, ayah menemukan Xia Bingyue. Ayahmu, benda yang lucu, kau mengandalkannya, lebih baik mengandalkan anjing. Kalau dia bisa membawa Xia Bingyue kembali, aku akan langsung berlutut dan bersujud padanya. Ayah, cepat. Ada yang mau bersujud padamu. Ini Xia Tianhou. Xia Tianhou tidak hilang, benar. Ini tidak mungkin. Dia benar-benar membawa Xia Bingyue kembali. Itu di pulau terpencil Donghai, ada pembunuh dari kuil Zushen. Ibu Zhao benar-benar berhasil melakukannya. Bagaimana caramu melakukannya? Xiaoqi juga membantu bersama ayah menyelamatkan Xia Bingyue. Mohon maaf membuat kalian menunggu lama. Xia Tianhou, kami semua mengira kamu hilang. Syukurlah tidak apa-apa. Mana mungkin. Sudah menyiapkan sebuah pengumuman besar. Berita besar? Berita besar? Berita besar apa? Aku memutuskan tingkat kerjasama dengan grup Zhao dinaikkan ke level tertinggi Istana Ratu perpanjangan jangka waktu kerjasama. Dan secara pribadi, aku tidak memungut biaya kerjasama.
Apa, kamu? Xia Tianhou, apakah yang Anda katakan benar? Menurut standar Anda, level kerjasama tertinggi Istana Ratu, biaya kerjasama per tahun mencapai 5 miliar lo. 5 miliar. Xia Tianhou, kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan, mari kita tanda tangani kontrak baru. Itu telepon dari Ratu. Itu telepon dari Ratu. Yang Mulia Ratu, tentunya Anda sudah tahu berita tentang hilangnya aku. Sekarang aku sudah aman. Siapa nama orang yang menyelamatkanmu? Namanya Ye Chen. Yang Mulia. Benar-benar Yang Mulia. Akhirnya aku menemukanmu. Ibu jangan tinggalkan Roro. Roro sangat penurut. Kamu seumuran dengan putriku. Kamu juga kehilangan ibumu. Ibu dan ayah tidak menginginkanku. Ibu bilang aku anak yang lucu. Mereka hanya menginginkan adik laki-laki. Mari. Daripada bergantung pada orang lain, lebih baik mengandalkan dirimu sendiri, ikutlah denganku. Xia Bingyue, tidak kusangka, kamu beruntung bertemu Yang Mulia. Sekarang, aku mengangkatmu sebagai putri suci Istana Ratu. Tetaplah di sisi Yang Mulia, menjadi pelayan, memenuhi semua kebutuhannya. Tanpa Yang Mulia, tidak akan ada aku yang sekarang. Segala sesuatu di Istana Ratu adalah milik Yang Mulia. Yang Mulia. Siapa sebenarnya dia? Dari dulu hingga sekarang, abadi dan kekal. Aku tahu kamu sulit memahaminya sekarang, tetapi, ingatlah kata-kataku. Tetaplah di sisi Yang Mulia. Itu adalah kehormatan tertinggi sepanjang hidupmu. Yang Mulia, biarkan aku tetap di sisi Yang Mulia melayani Anda. Ratu Xia, dia ingin melayani Ye Chen. Ratu, Xia Anda sibuk. Cepat tanda tangani kontraknya. Baik. Kalian terlalu cepat bergembira. Semuanya. Xia Bingyue ini palsu. Apa? Kamu bilang Ratu Xia, dia palsu. Menurut informasi yang keluarga Zhou kami dapatkan, Xia Bingyue diculik di pulau terpencil Laut Timur. Bahkan jika diselamatkan, harus menunggu sampai besok baru bisa sampai ke Jiangcheng. Sekarang mana mungkin dia ada di sini. Direktur Zhao, kamu berani mempermainkan kami? Kakak, bagaimana bisa kamu seperti ini? Menipu publik muka keluarga Zhao habis kamu buat malu? Dia pasti asli, sama dengan Xia Bingyue di TV wajahnya persis sama. Semuanya sekarang industri operasi plastik begitu maju, babi pun bisa diubah jadi mirip manusia. Sulitkah diubah jadi Xia Bingyue? Aku palsu. Berani memalsukan Xia Bingyue dari Istana Ratu. Tahukah kamu konsekuensinya? Sekarang juga berlutut dan mengaku salah, hancurkan wajahmu sendiri. Masih bisa mengampuni nyawamu? Siapa yang memberi keluarga Zhou keberanian? Berani mempertanyakan identitasku? Seorang wanita palsu, hasil operasi plastik, sungguh mengira dirinya adalah ratu. Xia berani berteriak-teriak di sini pada Tuan Muda Zhou, tampar mulutnya. Kamu ini apa? Yang Mulia Ratu, baru saja menunjukku sebagai santa masa kini, untuk melayani. Yang Mulia Ratu, tidak ada. Akulah penguasa Istana Ratu, dan dapat menjalankan kekuasaan tertinggi. Santo dari Istana Ratu. Santo itu ada di Istana Ratu, tapi dia hanya di bawah satu orang, di atas segalanya. Dia bilang dirinya Santo, kalian percaya begitu saja? Sun Wuang dari Istana Ratu akan membiarkan Santo melayani sampah ini? Setelah memalsukan Xia Tian, masih berani mengaku Santo. Kalian berdua tunggu mati saja. Tuan Zhou, benar Santo Istana Ratu akan melayaninya. Siapa yang percaya? Berani tidak hormat pada Yang Mulia. Kalian juga berani meremehkan ayahku? Maukah kau bilang statusnya lebih tinggi dari Sun Linrou dan Sun Niwang? Dia sudah menjadi ratu dari Istana Ratu. Jika dia melihatku,
Yang mulia pantas dia bersujud dan bersembah. Sungguh nekat sekali, Istana Ratu adalah entitas yang luar biasa menghina Sun Nuwang. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Apa yang dikatakan? Yang mulia benar. Menurutku kalian yang cari mati. Dengan satu telepon, semua koneksi dan kekuatan Istana Ratu akan memblokir keluarga Zhou kalian. Blokir keluarga Zhou? Bahkan jika kau benar-benar Xia Bingyue itu juga tidak cukup. Tuan Zhou, apa maksudmu dengan kata-kata itu? Keluarga Zhouku sudah menjalin hubungan dengan keluarga Qian. Tuan Qian akan datang ke sini hari ini untuk menandatangani kontrak 100 miliar dengan keluarga Zhou. Kontrak 100 miliar? Keluarga Qian mungkinkah? Benar, yaitu keluarga yang memegang Istana Dewa Kekayaan Xia Besar, tempat tinggal Dewa Kekayaan terkaya di Xia Besar keluarga Qian. Istana Dewa Kekayaan Qian Fugui si gendut Qian? Yang mulia, hamba tua tidak punya kemampuan apa-apa seumur hidup cinta uang. Ini adalah perintah Dewa Kekayaan dapat menggunakan triliunan kekayaan dari Istana Dewa Kekayaan. Berlaku di semua bank Xia Besar, mohon yang mulia terima. Yuna. Huang Gendut sekarang sudah menjadi orang terkaya di Daxia. Istana Dewa Kekayaan adalah konglomerat nomor 1 di Daxia. Keluarga Zhou ternyata sudah menjalin hubungan dengan Istana Dewa Kekayaan. Zhao Sueking, aku memberimu kesempatan terakhir menjadi wanitaku. Jika tidak, keluarga Zhao bersiaplah untuk dihancurkan. Sueking cepat setuju. Keluarga Zhao dihargai oleh Istana Dewa Kekayaan. Itu adalah kekuatan orang terkaya Daxia menguasai urat nadi ekonomi Daxia. Satu kata saja bisa menentukan hidup mati keluarga Zhao. Ya, kakakmu bengong ngapain? Kalau kamu mau mati bersama si imut ini, jangan seret aku dan ibu. Aku pasti sudah gila sampai-sampai berharap dia bisa membantuku. Itu adalah yang kekayaannya luar biasa, yaitu Istana Dewa Kekayaan. Hanya Istana Dewa Kekayaan? Kamu mau kerja sama? Sangat mudah. Yang mulia, kamu punya koneksi di Istana Dewa Kekayaan. Omong besar si imut ini, kalau punya koneksi di Istana Dewa Kekayaan, mana mungkin dia menjadi pengangguran? Zhao Sueking, lihat ini apa? Dari Istana Dewa Kekayaan, undangan pesta pribadi. Pesta pribadi Istana Dewa Kekayaan. Jika bisa bicara dengan Dewa Kekayaan dan menjalin hubungan, maka keluarga Zhao pasti bisa masuk ke dalam keluarga kelas 1 di Provinsi Selatan. Tuan Zhou, apakah kamu segera akan masuk daftar orang kaya Daxia? Kamu akan lihat nanti. Tuan Qian sangat menghargaiku. Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Ini adalah undangan dari Istana Dewa Kekayaan. Lihat dirimu sendiri. Apa yang bisa kamu berikan pada Sueking? Terus-terusan merugikan keluarga Zhao. Selain membual, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Dia begitu sombong, mungkin benar-benar bisa mengeluarkan undangan yang lebih tinggi. Aku tidak punya undangan, tapi aku punya satu token. Token ini sangat familiar. Ini adalah token Dewa Kekayaan yang bisa mengendalikan dana Bank Daxia sesuka hati. Yang mulia ternyata memiliki token Dewa Kekayaan. Identitasnya jauh di luar dugaanku. Konon, siapapun yang mendapat token ini bisa menguasai Istana Dewa Kekayaan dan mengelola kekayaan triliunan. Bahkan penguasa Daxia pun harus menghormatinya. Ini adalah idaman banyak orang. Bagaimana kamu bisa punya? Itu diberikan Dewa Kekayaan pada ayahku. Sueking, token ini untukmu. Token Dewa Kekayaan, harta yang begitu mulia. Ye Chen, bagaimana kamu bisa punya harta seperti ini? Dia hanyalah pengemis pinggir jalan, miskin sekali. Bagaimana dia bisa punya benda seperti ini? Token Dewa Kekayaan? Kamu benar-benar membuatku tertawa. Kamu menganggapku bayi? Kalau ini benar token Dewa Kekayaan, aku akan berdiri di atas kepala dan makan tai. Apa? Ini? Ini bukan medali Dewa Kekayaan? Tentu saja. Mana mungkin ini, medali Dewa Kekayaan yang asli, benda ini, selain Dewa Kekayaan, orang terkaya, siapa yang pantas memilikinya? Hei, bocah, kamu hebat ya. Tidak hanya menyuruh orang palsu menjadi santa, bahkan berani memalsukan medali Dewa Kekayaan. Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Juga, dia hanya seorang yang lucu, tidak punya latar belakang. Mana mungkin punya medali Dewa Kekayaan? Kamu hanya bisa ini, cara-cara kotor, berani memalsukan medali Dewa Kekayaan. Kalau ini tersebar,
kamu akan mati tanpa tempat dikubur. Hei, bocah, meskipun kamu seorang yang lucu, tapi keberanianmu aku kagumi. Semut yang bodoh. Badut yang melompat-lompat, hanya medali dewa kekayaan biasa. Bahkan jika itu asli, aku juga tidak memandangnya. Ye Chen, medali ini. Ibu tenang, berisi gendut 1000 nyali, dia tidak berani menipu ayah. Kurang ajar, berani menghina dewa kekayaan. Asli? Serahkan. Kamu berani merebut medali dewa kekayaan. Kalau medali ini mengalami sedikit kerusakan, keluarga Zhou akan musnah seluruhnya. Musnah? Barang rongsokan ini? Medali dewa kekayaan si gendut? Sudah 12 tahun bersamaku, sudah menjadi medali dewa. Jika kau merusaknya, pasti akan mendapat balasan. Harta akan habis, keluarga hancur dan mati. Jadi, kau jago membual ya? Kenapa tidak bilang kau dewa tua di langit? Balasan dari langit? Kau menghina langit, yang disambar petir justru kau? Sekarang aku akan membongkar tipu muslihat si lucu ini. Aku ingin lihat barang palsu ini bagaimana bisa membuat keluargaku Zhou oleh langit dibalas. Menghina medali dewa, dewa mendatangkan bencana. Ini benar-benar dewa kekayaan ya? Tuan Qian, orang yang Tuan cari ada di keluarga Zhao, Jiangcheng, Provinsi Nan. Sudah menemukan yang mulia. Betul. Segera ubah rute pulang. Baik. Perintah ilahi rusak. Langit murka. Siapa yang cari mati? Berani tidak hormat pada yang mulia cepat. Dengan kecepatan maksimal, pergi ke Jiangcheng siap. Baoshan kau di Provinsi Nan, kan? Segera siapkan hadiah besar, pergi ke keluarga Zhao menghadap yang mulia, pakaukan orang terkaya. Siapa sih yang mulia ini? Sampai Tuan begitu hormat diam. Tanpa yang mulia tidak akan ada keluarga Qian apalagi istana harta. Segera pergi ke sana, lihat siapa yang cari mati. Berani tidak hormat pada yang mulia. Perintah ilahi hancur langit murka. Itu arah Jiangcheng ini, seseorang tidak hormat pada yang mulia perintahkan. Lalu lintas di depan dikendalikan. Kendaraan yang tidak berkepentingan, semua minggir dan beri jalan. Siap. Perintah ilahi dihina, bencana turun dari langit, seseorang tidak hormat pada yang mulia kirim perintah, seluruh kuil pendekar ikut aku menghadap yang mulia. Siap. Ini mana mungkin? Ini. Uang jatuh dari langit. Ada apa ini? Kenapa uang bisa jatuh begitu saja? Ini semua. Semua nyata. Uang hantu. Kenapa semua uang hantu di sini? Semua uang hantu. Kenapa uang hantu? Di tempat Zhou Shao, kenapa semua uang hantu? Hanya Zhou Xinghe, di dekatnya ada uang hantu. Ini benar-benar kutukan langit. Kamu celaka, kutukan akan datang. Jangan panik, semua. Ini semua sulapnya. Sulap seperti ini, sudah bosan aku lihat. Betul. Ini hanyalah sulap tingkat rendah saja. Berpura-pura seperti hantu, jika benar ada perintah dewa, mana mungkin sekali sentuh langsung hancur, pasti palsu. Tipuanmu, sudah dibongkar oleh Zhou Shao, sungguh. Perintah dewa telah hancur. Keluarga Zhou sudah terkena karma. Balasan dari alam baru dimulai. Ye Chen, perintah dewa sudah kuinjak remuk. Masih pura-pura apa? Diam. Berani lagi bicara kurang ajar. Perintah dewa sudah hancur. Qian Caishen pasti akan datang dalam sekejap. Kalian mati. Nanti, jangan menangis minta ampun ya. Kau pantas menyebut nama Qian Caishen? Orang dari kuil Qian Caishen hari ini akan datang untuk menandatangani kontrak dengan Tuan Zhou. Tunggu saja kematianmu. Ye Chen, bukankah kau bilang keluarga Zhou akan mengalami kehilangan semua harta dan kutukan langit, tapi keluargaku Zhou sudah menjalin hubungan dengan keluarga Qian, pohon uang ini, semakin makmur. Kau asal taburkan uang kematian, itu sudah jadi kutukan langit, hanya itu? Barusan itu hanya peringatan dari langit untukmu. Dalam 3 tarikan napas, kutukan langit pasti datang. Baik, aku akan lihat apa lagi yang bisa kau lakukan.
Ada apa? Mustahil. Semua uang kematian. Tidak mungkin. Astaga. Benar ada azab. Mana mungkin ada azab? Hanya kebetulan saja. Keras kepala. Keluarga Zhou kalian, tunggu saja jatuh ke jurang. Keluarga kalian semua akan habis. Berani bicara sombong lagi? Kau pikir aku ini tuan muda, tidak punya marah ya? Hei, orang, tangkap dia. Tuan Zhou, ada masalah besar. Pabrik yang kau investasikan disambar petir. Apa? Pabrik terbakar dan meledak, semua barang di dalamnya hangus. Besok kita tidak bisa kirim barang, harus ganti rugi 10 miliar. Kenapa bisa begini? Tuan Zhou, ada apa? Tuan Zhou, villa Anda disambar petir, uang tunai 5 miliar diberangkas, semuanya berubah jadi uang kertas, disambar petir lagi. Kenapa jadi uang kertas? Jangan-jangan, benar ada azab? Mustahil. Jika ada azab, kenapa aku tidak apa-apa? Zhou Shao, Ada apa? ada apa ini? Yeay, orang jahat disambar petir. Benar ada azab ilahi. Ye Chen, Kamu sebenarnya kamu. Apa yang kau lakukan pada Zhou Shao? Kepala keluarga Zhou adalah Grandmaster. Keluarga Zhou bahkan dipandang oleh Istana Dewa Kekayaan. Kalian tidak takut mati? Kalian masih berani bicara sombong? Yang mulia. Terserah kau. Baik. Hari ini, semua yang tidak menghormati yang mulia, bersujud dan minta maaf. Jika tidak, saya akan mewakili Istana Ratu. Kamu pikir kamu siapa? Bisa mewakili Istana Ratu? Ayah, bunuh dia untukku. Bunuh dia. Sayang, Di depan umum, bersujud di sini, wajah keluargaku Zhou sudah kau buang habis. Ayah, aku tahu aku salah. Tapi kakiku tidak bisa berdiri. Diam. Orang. Bawa dia keluar. Tuan Zhou, masalah Zhou Shao tidak ada hubungan dengan kami. Semua ini semua karena anak ini. Hei, bocah. Apa yang kau lakukan pada anakku? Tuan Zhou, tenanglah. Ini bukan perbuatan Ye Chen. Aku tidak melakukan apapun. Dia yang menodai titah dewa, mendapat azab ilahi. Anakmu lumpuh kedua kakinya, bisa selamat sudah beruntung, tapi kekuatannya hilang total. Apa katamu? Kekuatan bela diri anakku hilang total. Zhou Xinghe tidak menghormati yang mulia mendapat serangan balik dari surga itu, memang pantas dia terima Zhou Jingwei. Apa yang kamu mau? Enyahlah kamu kalau tidak, aku akan habisi kamu juga. Berani-beraninya kamu mau habisi aku. Aku adalah Santa dari Istana Ratu saat ini. Jika kau menyerangku itu berarti kau bermusuhan dengan Istana Ratu. Kau sombong sekali, berpura-pura menjadi Santa, tahukah kau akibatnya? Posisi Santa Istana Ratu selama ini kosong, kau berani mengaku sebagai Santa, aku khawatir orang Istana Ratu akan segera datang. Kau sudah pikirkan baik-baik, bagaimana kau akan meminta maaf nanti? Orang ini melukai anakku, hari ini siapapun yang menghalangiku pasti kubunuh. Zhou Xinghe kena kutukan surga itu memang salahnya sendiri. Jika kau mau sadar dan bersujud minta maaf pada yang mulia, mungkin keluargamu masih bisa selamat. Keluarga Zhou pasti akan kena kutukan surga. Kutukan surga? Coba katakan apa yang akan terjadi pada keluargaku? Harta habis, keluarga hancur, semua mati mengemis dari generasi ke generasi. Lucu sekali. Keluarga Zhou dihargai oleh Dewa Kekayaan segera menandatangani kontrak ratusan miliar. Kau malah bilang keluarga Zhou akan kehilangan harta. Sekarang di kota Jiang keluarga Zhou adalah penguasa kutukan surga. Kau pikir kau siapa? Apa kau bisa mewakili surga? Ini harga dari penghinaan perintah dewa. Jika kau masih berani tidak menghormatiku, keluarga Zhou akan dimusnahkan. Nak, kau orang paling sok tahu yang pernah kulihat. Musnahkan klan, musnahkan keluargaku, keluarga Zhou, bahkan di Provinsi Selatan, sang juara sejati pun tak bisa melakukannya. Siapa kau ini? Sok imut? Imut-imut. Ini. Apa ini halusinasi? Kurang ajar. Beraninya kau tidak hormat pada yang mulia.
Yang Mulia bilang akan memusnahkan keluargamu, pasti akan terjadi. Kalau begitu, suruh dia bertindak sekarang. Aku ingin lihat sendiri, tapi kalau dia gagal, hari ini, kalian tidak akan keluar hidup-hidup dari sini. Karena kau ingin melihat, aku akan kabulkan permintaanmu. 1 menit untuk memusnahkan keluarga Zhou di Provinsi Selatan. 1 menit? Kau tahu berapa banyak anggota keluargaku? Bahkan Istana Ratu, kuil Dewa Kekayaan, organisasi puncak seperti itu, jika mereka bertindak, 1 menit pun tak cukup. Memang, Istana Ratu tak bisa. Tapi jika Yang Mulia turun tangan, 1 menit pun lebih. Ayahku bertindak cukup 1 pikiran saja. Apa kau pikir dia dewa? Omong kosong. Bisa musnahkan keluarga Zhou dalam semenit? Apa bisa juga musnahkan keluargaku, keluarga Zheng? Kalau mampu, 1 menit. Musnahkan juga keluargaku, keluarga Song. Tambahkan keluarga Li dari Provinsi Selatan. Tambahkan juga keluarga Lu dari Provinsi Selatan. Karena kalian mau bersama, aku kabulkan. Ye Chen. Ye Chen, kamu sekarang telah menyinggung semua keluarga bangsawan, dan pejabat di sini bersiaplah mati Sue King. Kamu masih memilih untuk tetap bersamanya, apakah kamu siap mati? Sue King, ini kesempatan terakhirmu. Apa kau ingin menyeret seluruh keluarga Zhao? Mau ikut mati bersama? Ye Chen, kau menyinggung begitu banyak keluarga kaya dan berkuasa, Xia Bingyue pun tidak bisa melindungimu. Sue King, hari ini bukan aku yang menyinggung mereka yang menyinggung aku. Kau percaya padaku? Ibu ayah sangat hebat, kau percaya pada ayah. Aku percaya padamu. Tapi, Ibu, lihat saja waktunya masih 30 detik. Anakku, dijadikan seperti ini olehnya, kau masih percaya pada sampah ini? Hari ini kalian keluarga Zhao akan mati bersama. Cantik, kau ingin membunuhku ya? Hari ini aku akan memutuskan hubungan ibu anak. Mulai hari ini kau bukan kakakku. Masih 20 detik. Kau mau menakuti siapa? Tidak menelepon, tidak memanggil orang. Kau tidak benar-benar berencana memusnahkan seluruh keluargaku dengan pikiran? Beberapa orang, sering bicara besar langsung keluar dari mulut. Tunggu waktunya habis, aku lihat bagaimana kau ketahuan. Kalian benar-benar tidak bisa disembuhkan. Yang tidak bisa disembuhkan adalah dirimu. Bahkan orang normal pasti bisa mendengar betapa tidak masuk akalnya kata-kata itu. Kau benar-benar telah para perampok kuil dewa merusak otakmu. Kamu akan segera tahu betapa naifnya dirimu. Waktunya habis. Mau bikin aku kepanasan? Hal kecil aja nggak bisa? Buat apa datang? Jadi perawat apa? Ke tempat cucuku aja? Jadi PSK aja? Tolong aku. Mati. Gak, ini apa-apaan? Abu jenazah. Kamu? Ngapain nangis? Gak ada gunanya. Bisa dimainkan olehku, itu keberuntunganmu, ngerti? Tahu? Sepupuku, Zhou Xinghe. Tapi di masa depan dia bos dari grup Zhou. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku. Tolong aku. Siapa namamu? Mana anakku? Abu jenazah. Apa kamu bikin anakku dungu? Bicaralah, di mana dia? Aku sakit. Waktunya sudah tiba, tapi tidak terjadi apa-apa. Kau juga ingin membasmi seluruh keluarga Zhou? Kau benar-benar berani mengatakannya? Kepala keluarga?
Ada masalah besar nenek dia meninggal. Sudah jadi abu? Apa katamu? Siapa yang mengizinkanmu mengkremasi ibuku? Aku bahkan tidak ke lokasi. Mati. Pak Zhou, perusahaan ada masalah Shaofeng dia. Dia meninggal, sudah jadi abu. Mati? Bagaimana? Bagaimana dia mati? Siapa yang mengizinkan kremasi? Dan Direktur Zhou, dia juga meninggal, sudah jadi abu. Ayah ada. Ada apa? Kau yang melakukannya? Bagaimana kau bisa? Cukup dengan satu pikiran. Tidak. Itu mustahil. Saudara Zhou, apa yang sebenarnya terjadi? Rumah sakit memberi kabar ibuku meninggal. Saudara Zhou, turut berduka. Ibumu memang sudah sakit parah, meninggal tidak membuktikan apapun, kan? Perusahaan juga memberi kabar. Banyak anggota keluarga Zhou semua meninggal. Apa? Sekarang kau percaya? Keluarga Zhou benar-benar terjadi masalah. Yang Mulia sudah bersabda, tentu akan terbukti. Kalau terjadi ya terjadi. Apa yang perlu heboh? Benar-benar terbukti. Ayah, jangan sampai kau tertipu olehnya. Hanya satu telepon, apa buktinya? Sekarang, penipuan sudah canggih, mungkin sebelumnya dia adalah pelaku penipuan telekomunikasi. Benar, telepon, penipuan. Sekarang, sudah sangat biasa, telepon tadi. Mungkin saja itu ulahnya. Hanya beberapa telepon, belum bisa disimpulkan sekarang. Kalian semua ada benarnya. Satu kata. Beberapa telepon kau mau menakut-nakutiku, mimpi saja. Ajal sudah di depan mata. Masih tidak sadar. Yang ajalnya sudah dekat adalah kalian. Orang dari Chai Shenfu segera akan tiba. Saat itu keluargaku Zhou akan melesat tinggi. Setelah penandatanganan selesai, aku akan balas dendam kepada kalian. Ayah, kau tidak perlu campur tangan. Si kecil ini memalsukan perintah Chai Shen. Orang dari Chai Shenfu pasti tidak akan melepaskannya. Oh ya? Bahkan jika Qian Pangzi sendiri datang, dia harus bersujud kepadaku. Ye Chen. Ibu ayah bicara yang benar. Kau berani tidak hormat kepada dewa kekayaan Qian. Kau mencari mati Chai Shenfu. Tuan Qian datang. Dia anak dewa kekayaan, Qian Baoshan. Betul, kedudukannya di istana dewa kekayaan di bawah 1 orang, di atas 10.000 orang. Nanti, paling berpotensi mewarisi keluarga Qian. Keluarga Zheng dari Jiangcheng. Salam untuk Tuan Muda Qian. Siapa kepala keluarga Zhou? Saya kepala keluarga Zhou, Zhou Jingwei. Ini anakku, Zhou Xinghe. Ku ketahui Tuan Zhou berhasil menerobos ke level Grandmaster. Tuan Muda Zhou Xinghe bakatnya luar biasa. Istana Dewa Kekayaan sangat optimis dengan masa depan keluarga Zhou. Ada apa dengan anakmu? Kenapa dia di kursi roda? Ini kecelakaan? Dia akan segera pulih. Potensi masa depannya tidak terpengaruh sama sekali. Selamat untuk keluarga Zhou. Ini kontrak senilai 100 miliar, kontrak 100 miliar sungguhan. Mulai sekarang, Jiangcheng akan mengikuti keluarga Zhou. Sue King, ini kontrak dari Istana Dewa Kekayaan. Cepat akui kesalahan dan minta maaf, mohon ampun. Mungkin keluarga Zhou masih punya secercah harapan. Terima kasih, Tuan Muda Qian. Keluarga Zhou pasti tidak akan mengecewakan harapan Istana Dewa Kekayaan. Saya baru saja tiba di sini, langsung mendengar ada yang membuat keributan. Tuan Muda Qian, ini dia si imut ini. Dia banyak omong besar, bawahan melawan atasan, bahkan ingin merusak keluarga Zhou dan penandatanganan kontrak dengan Istana Dewa Kekayaan. Dia juga meremehkan keluarga Qian, mengeluarkan perintah Dewa Kekayaan palsu. Apa? Ternyata yang ayahku bicarakan adalah kamu. Kurang ajar. Kamu tahu seberapa besar kejahatan yang kau lakukan, menghina keluarga Qian, merusak penandatanganan kontrak, bahkan menghina Chai Shenling. Bukan begitu. Yang menghina Chai Shenling adalah Zhou. Sue King, anak ini menghina Istana Chai Shen. Dia pasti mati, kau masih membelanya? Qian Xiao, kusarankan kau terhadap tuanku bicaralah dengan sopan. Xia Bingyue, kau benar-benar menjilat seorang sampah kelas bawah, tetapi dengan statusmu sebagai anggota Istana Ratu, hari ini kau tak akan bisa menghalangiku. Jika itu sebagai Shengnu Istana Ratu. Shengnu? Jabatan Shengnu Istana Ratu sudah lama kosong. Memalsukan Shengnu adalah hukuman mati. Qian Xiao, ini palsu hasil operasi plastik. Xia Bingyue yang asli sekarang diculik, tidak mungkin muncul di sini. Kalau begitu, aku mewakili Istana Ratu akan menghukummu, pendosa. Istana Ratu datang. Kenapa orang Istana Ratu datang? Pasti dia memalsukan Shengnu diketahui orang Istana Ratu.
Kau celaka. Perintah Ratu, Xia Bingyue adalah bagi istana Ratu Chengdu masa kini, diberikan Chengdu Ling. Yang dikatakan Ye Chen semua benar. Omong kosong. Mustahil Chengdu melayani sayang kecil ini. Dia pasti aktor bayaran. Dia bahkan Chai Shenling berani memalsukan Chengdu Ling. Apa masalahnya? Betul, dia hanyalah penipu. Di pesta, dia menyebarkan fitnah, dan dia mau menipu Tuan Muda Qian. Sungguh layak mati. Berani. Kalian berani menghina perintah suci? Apa kalian mau bermusuhan dengan Istana Ratu? Tidak tahu perintah suci? Kamu benar-benar buta. Hari ini, meskipun Ratu datang sendiri, dan kalam, aku tetap akan membunuhnya. Kau telah menyinggung orang yang tak boleh kau singgung. Dia sosok yang bahkan ayahku hormati. Dia marah besar dan menyuruhku menghukummu dengan keras. Oh, jadi si gendut Qian bilang begitu padamu? Kau cari mati. Dewa Uang adalah penguasa konglomerat nomor 1 di Xia, orang terkaya di Xia. Dewa Uang, berani kau bicara sembarangan? Benar-benar tak tahu diri. Hari ini, keluarga Qian dan kau tidak akan tinggal seatap. Ye Chen, sudah, jangan bicara lagi. Sue King, tenang saja. Urusan hari ini, si gendut Qian harus memberi penjelasan padaku. Jika tidak, Istana Dewa Uang akan kuhapus hari ini. Kurang ajar. Menghapus keluarga Qian, bahkan raja saat ini tak berani berkata begitu. Tuan muda, orang ini mulutnya tidak dijaga, tidak termaafkan. Aku akan suruh orang penggal kepalanya, untuk meredakan amarah Tuan Besar Qian. Baiklah, serahkan pada keluarga Zhou. Sebaiknya kau tunggu sampai Dewa Uang datang baru bertindak. Kalau tidak, aku khawatir kau akan menyesal. Kau pasti akan menyesal. Menyesal? Jika ayahku datang, bukan sekadar membunuhmu, tapi memusnahkan keluargamu, saat itu, kau akan menyesal tidak mati lebih awal hari ini. Berhenti. Sayangku, apa yang sudah kau lakukan, ayah? Kamu pukul aku diam. Saya Zhou Xinghe dari keluarga Zhou tidak menyangka. MC, kerjasama keluargaku Zhou dengan Istana Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan sampai datang sendiri. Namun, di acara yang begitu penting ini ada orang berbuat seenaknya bahkan merendahkan Istana Dewa Kekayaan. Siapa yang begitu berani? Dialah, si manis ini, sangat sombong. Tidak hanya menghina Tuan Qian dan Anda, dan juga memalsukan perintah Dewa Kekayaan. Tapi, Dewa Kekayaan Anda tenang saja, nanti saya akan memerintahkan untuk menangkapnya dan bersujud meminta maaf kepada Anda. Kamu diam kau. Dewa Kekayaan, jangan marah. Saya tahu, membiarkannya bersujud minta maaf saja tidak cukup. Nanti saya perintahkan orang untuk memenggal kepalanya, dan mempersembahkannya kepada Anda. Suruh kamu diam. Kamu. Kurang ajar. Kamu tahu tidak siapa dia? Dia bukankah hanya si manis yang sangat sombong? Kamu yang manis, keluargamu semua manis. Hamba tua, menghadap yang mulia. Hamba menghadap Tuan. Bahkan si gendut Qian sendiri datang. Harus bersujud kepada saya. Dewa Kekayaan benar-benar berlutut di depan Ye Chen. Ibu ayah tidak membohongimu kan? Dewa Kekayaan benar-benar berlutut di depannya. Dewa Kekayaan benar-benar berlutut di depannya. Pasti ada yang salah. Hal ini tidak ada hubungannya dengan hamba. Mohon Tuan selidiki, beri hamba kesempatan untuk menebus kesalahan. Arda. Bangunlah. Hal ini kuserahkan padamu. Baik. Tahu kau sombong dan bodoh, sembrono dan gegabah. Tidak menyangka kau ternyata Qian Baoshan. Mulai sekarang, kita putus hubungan ayah anak. Kau kehilangan hak waris, diusir dari keluarga Qian. Ayah jangan. Jangan. Siapapun yang tidak hormat pada Tuan adalah musuh keluarga Qian, musuh Dewa Kekayaan. Hari ini, siapapun yang tidak hormat pada Tuan aku, Dewa Kekayaan, pasti akan kubuat dia membayar harganya. Keluarga Zheng dari Jiangcheng tidak tahu diri menghina Tuan, mohon ampun. Tuan keluarga Song dari Jiangcheng tidak tahu diri menghina Tuan. Ampun. Keluarga Zhou tidak termaafkan. Dewa Kekayaan, aku akui keluargamu, Istana Dewa Kekayaan, kekayaannya sebanding dengan negara.
Para bangsawan dan pejabat tinggi di sini hari ini, dengan satu kata darimu, kau bisa menentukan hidup mati mereka. Tapi yang menjadi andalan keluarga Zhou kami bukanlah istana dewa kekayaan. Andalanmu, siapapun dia, hari ini harus mati. Dewa perang, putri dari istana ratu, kenapa mereka semua datang? Hamba Tualin Wudi, hamba Sun Ling Ro bersujud kepada Yang Mulia, bersujud kepada Dewi. Apa yang terjadi? Dewa perang, dan putri kerajaan, mereka semua bersujud padanya. Identitas Ye Chen ternyata begitu luar biasa. Dewa perang saja bersujud padanya, dan aku malah terus ingin memisahkan dia dan Sui King. Aku benar-benar buta, ya ampun. Orang ini latar belakangnya luar biasa, dan aku selama ini berkata seenaknya padanya. Zhou Jingwei, kau benar-benar membuat celaka. Untungnya, aku sudah minta maaf. Ye Chen, siapakah kau sebenarnya? Bangun dulu. Bangun. Ya, kalianlah. Aku Nan Tubuh, yang tidak menghormati Tuan. Menghina Tuan. Orang, kemari. Bawa ayah dan anak keluarga Zhou, seret ke penjara kematian, jalankan hukuman mati. Ah, jangan. Ah, kalian tidak boleh menyentuhku, keluarga Zhouku, kepala bangsawan Jepang. Penghargaan Yamamoto Shinichi. Tuan, aku akui kau hebat, tapi beranikah kau pada bangsawan Jepang? Tidak hormat? Siapa yang berani tidak hormat pada klan Yamamoto? Bodoh. Kepala keluarga Yamamoto, Anda datang. Oh, ini anakku, Zhou Xinghe. Cepat sowan kepada kepala keluarga Yamamoto. Salam untuk Yamamoto. Bodoh. Kepala keluarga Yamamoto, apa ini? Menyuruh keluarga Muzo mengambil pedang suci, hal kecil seperti ini saja tidak bisa. Sayang, ya, kami tidak berguna. Ternyata kalian merebut pedang suci. Ingin mempersembahkannya ke Jepang. HMPH, Zhao Sueking. Kepala keluarga Yamamoto bisa menyukai. Pedang suci kalian, itu adalah keberuntungan kalian. Kenapa tidak segera persembahkan? Persembahkan pedang suci. Kepala keluarga ini bisa memberimu satu kesempatan melayaniku, menjadi permaisuri bangsawan Jepang. Berani. Wanita Tuan, kau berani menyentuhnya? Kamu juga cantik. Dan kamu, Ratu Sun dari Istana Ratu, kan? Bagus. Sangat mempesona. Wanita Daxia memang hebat. Kalian bertiga bisa menjadi selirku. Yamamoto Shinichi, meskipun kau bangsawan Wa, tapi ini Daxia, jangan lancang. Aku memberi kalian kesempatan. Karena aku menghargai kalian, Ratu Sun, kau bicara sombong. Jelas kau tidak menghargai keluarga Yamamoto. Dahulu, keluarga kekaisaran Yamamoto berbuat salah besar, berlutut minta maaf padaku, dan berjanji setelah itu turun-temurun akan hormat dan murah hati. Tampaknya, 3000 tahun telah berlalu, keturunannya sudah lupa semuanya. Jadi kau adalah Baginda, Istana Ratu Daxia, kuil dewa kekayaan, dan orang di balik kuil dewa perang. Dahulu, keluarga kekaisaran Yamamoto tidak dimusnahkan karena kemurahan Baginda. Kalau tidak, mana mungkin kalian ada di sini? Cepat berlutut minta maaf pada Baginda. Minta maaf pada Baginda. Minta maaf pada Baginda, apakah dia pantas? Baginda, jika kau minta maaf padaku dan ikut keluarga kekaisaran Yamamoto, juga Istana Ratu, kuil dewa kekayaan, kuil dewa perang, semua tunduk pada keluarga kekaisaran Yamamoto. Jika tidak, jangan ada yang pergi dari sini. Kurang ajar. Istana Ratu tidak akan pernah gabung dengan Wa. Semua kekayaan kuil dewa kekayaan adalah milik Baginda. Dewi, hamba, terakhir kali hamba lapor, belakangan di Daxia banyak gerakan gelap, kuil dewa perang juga diganggu musuh asing. Biang keladinya adalah keluarga kekaisaran Yamamoto dan kuil pembantaian di belakangnya. Ayah orang-orang Wa ini jahat. Kalau begitu, hari ini selesaikan semuanya. Dasar orang-orang tua yang keras kepala. Klan kekaisaran Yamamoto. Dalam sejarah negeri Wa, sangat terkenal, sekarang di seluruh dunia, juga keluarga paling kuat. Bahkan penguasa Daxia pun jika bertemu, harus diperlakukan dengan hormat. Mengikutinya 3 kekuatan besar hanya akan jatuh. Bergabung dengan klan kekaisaran Wa adalah jalan yang gemilang.
Memberimu kesempatan bergabung dengan klan Kekaisaran Yamamoto adalah suatu kehormatan bagimu. Jangan tidak tahu diri. 2 orang yang akan mati. Berani menggonggong di depanku? Keluarga Zou sudah bergabung dengan klan Kekaisaran Yamamoto. Sekarang aku tidak takut padamu. Ayo, ayo. Berani-beraninya kau menyentuhku sekarang. Jika kau tidak mau tunduk pada klan Kekaisaran Yamamoto, yang mati hanyalah kau. Orangku tidak ada yang bisa menyentuh. Oh ya, Ayah, tolong aku. Ada apa ini? Ah, aku juga. Mana orangnya? Mereka di mana? 2 orang hidup. Kenapa tiba-tiba hilang? Mereka jadi abu. Biar kalian sombong. Sekarang jadi abu kan? Kurang ajar. Apa yang kau katakan? Orang hanya masuk krematorium, melewati ribuan derajat Celcius, panas tinggi, baru jadi abu. Yamamoto Shinichi, kau tidak tahu apa-apa tentang Yang Mulia. Yang Mulia bisa melakukan segalanya. Menghina Yang Mulia adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Yang kau lakukan. Berpura-pura mistis. Itu jelas trik sulap. Kau mau menakut-nakutiku? kau pikir ini sulap? Kalau begitu, giliranmu selanjutnya. Mau melawanku? Kau layak? Kekuatan batin yang luar biasa. Mereka adalah 4 pelindung kuil Zushen. Kau adalah pemimpin kuil Zushen. Kepala keluarga kerajaan Yamamoto ternyata adalah Tuan Istana Pembunuh Dewa. Kekuatan Istana Pembunuh Dewa ini, dalam beberapa tahun terakhir, terkenal di seluruh dunia. Meskipun Istana Dewa bela diri kuat, tetapi hanya terbatas di dalam Daxia. Kekuatan Istana Pembunuh Dewa tersebar di seluruh dunia. Ku dengar baru-baru ini, Istana Dewa Bela Diri memiliki banyak anggota yang tewas di tangan Istana Pembunuh Dewa. Istana Pembunuh Dewa datang dengan ganas. Tuan Istana Pembunuh Dewa sendiri datang, kali ini, sepertinya benar-benar berniat untuk membasmi Istana Dewa Bela Diri. Inilah yang menjadi modalmu. Sampai detik terakhir masih pura-pura. Serang. Xiaoqi, hati-hati. Bu, Xiaoqi sangat kuat. Mereka tidak bisa menyakiti aku dan ayah. Ye Chen dikepung oleh 4 pelindung Istana Pembunuh Dewa pasti mati. Sueking juga akan ikut celaka karenanya ini. Berani, Yamamoto Shinichi, berani kau tidak hormat pada Tuan, meskipun kau bangsawan Jepang, aku pasti akan membunuhmu. Lin Wudi Qian Fugui Sun Lingro. Tuan kalian sudah jatuh ke tangan kuil Zushen, mau menyerah sekarang, bersujud kepada Tuan kuil ini. Baka, apa yang kalian tertawakan? Tuan, sepertinya anak buahmu tidak peduli dengan nyawamu. Sia, orang Sia begitu tidak setia. Yamamoto Shinichi, kami tertawakan, kau semut, yang mencoba mengguncang pohon besar, 4 penjagamu, jika mereka menyerangku, aku pasti kalah. Tapi jika menyerang Tuan, 4 penjaga kuil Zushen mau mengancam Tuan, mimpi. Mereka berempat bisa dimusnahkan Tuan dengan jentikan jari. Keempat ini Xiaoqi bisa kalahkan. Tuan kuil ini sudah melihat tipu daya kalian. Itu hanya gertakan kosong. 4 penjaga kuil Zushen adalah yang dibesarkan oleh keluarga Yamamoto, pendekar puncak. Berempat mereka tak terkalahkan. Kali ini kau punya cara, kan? Hanya beberapa yang lucu. Jika kau kesal, aku akan lumat mereka sekarang. Aku percaya padamu. Xiaoqi juga percaya ayah. Setelah sekarat di depan Tuan kuil ini masih pamer kemesraan, pamer saja di neraka, bunuh mereka. Keras kepala. Mencari mati. Oh, ya. Meskipun kau ahli bela diri dan bisa mengalahkan 4 pengawal, tapi aku punya cadangan. Matilah. Jangan. Ibu, Pelurunya berhenti mustahil. Kau sudah menyelamatkanku berkali-kali.
Kali ini, giliranku menyelamatkanmu. Ini mustahil peluru. Bagaimana peluru bisa melayang di udara? Kamu bodoh sekali, aku tidak akan apa-apa, kau malah menghalangi peluru untukku. Mana ku tahu, kau tidak takut peluru. Tubuhku tak terkendali langsung bergerak. Kau tidak apa-apa, syukurlah. Tidak mungkin, ini pasti palsu. Kau hampir membunuh ibuku, kau celaka. Semuanya berakhir. Tidak mungkin, siapa sebenarnya dirimu? Empat penjaga kuil Zushen dan pemimpin kuil Zushen semua tewas. Apa dia dewa? Melawan Yang Mulia mencari kematian. Yang Mulia, saya buta mata, saya telah menghina Anda. Mohon ampun. Mohon ampun, Yang Mulia. Mohon ampun, Yang Mulia. Yang Mulia. Pemimpin kuil Zushen dan 4 pelindung sudah tewas. Namun, kekuatan kuil Zushen tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Kamu urus sendiri saja. Baik. Acaranya sudah selesai, ayo kita pulang, Xiaoqi masih harus sekolah. Aku tidak mau. Ayo. Shue, kakak, Xiu King. Ye Chen, kenapa kamu membantuku? Sampai sebanyak ini, jangan bilang waktu kencan buta, kamu jatuh cinta padaku pada pandangan pertama. Sebenarnya, kamu adalah 3000 tahun yang lalu, istriku. Meskipun kamu membuatku merasa seperti pernah kenal, tapi aku tidak akan percaya kata-kata seperti itu. Aku sudah ingat semuanya. Kakak Chen, ini salah Shue King, membuatmu menunggu 3000 tahun.